Oke, kita lanjut materi kita itu cara mengaplikasikan eh, variabel di dalam form ya. Kita akan pelajari cara mengaplikasikan variabel di dalam form. Pastikan bahwa summary-nya, sum PP-nya sudah jalan nih, saya sudah aktifin, di minimize saja. Kemudian buka sum kita masing-masing, simpan dulu ya. Kita simpan, saya kasih namanya di sini adalah latihan 7. Jadi kita simpan di C, folder sum pp, htdocs, saya buat di belajar ya. Saya kasih namanya di sana lat7.php. Kalau sudah, kita mulai HTML. Di sini saya buat namanya adalah aplikasi variabel pada form. Nah, kita mulai ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan kita kalau buat satu variabel ya, kita buat seperti ini misalnya. Saya buat variabel string A sama dengan 12. Kemudian saya tutup misalnya. Suatu variabel itu selalu begini ya kita buat. Jadi artinya ketika kita menjalankan ya, kita jalankan, saya buka localhost, kemudian saya masuk ke folder belajar ya. Nah, untuk sampai di sini saya pikir kamu sudah bisa ya. Jadi lat7, ini lat7. Nah, ini masih kosong. Kenapa? Nah, ini saya punya variabel string A tapi saya tidak cetak. Saya kalau saya buat di sana print nilai A sama dengan saya kasih string A. Kalau saya buat seperti ini, maka akan kelihatan nilai si variabel A itu berapa. Simpan. Ini kita refresh ya. Nah, nilai A sama dengan 12. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah kalau saya mau mengganti nilai A, kita harus kembali ke editor kita. Kita harus kembali ke sublime-nya. Bagaimana kalau kita menginput nilainya? Jadi artinya di sini kita ada kotak misalnya nilai A, kita input nilai A, submit, kelihatan nilai A-nya gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, itu kita gunakan dengan form ya. Jadi kita bahas tentang form. Pertama, kita buat form ya. Kita buat form seperti ini. Kemudian biar rapi nanti isi daripada form kita kasih table di baris pertama. Contoh ya, kita ambil seperti yang tadi ya, kita buat misalnya nilai A. Saya punya variabel, saya punya cell ya, kita buat selnya. Oke, saya buat di sana nilai A ya. Jadi kalau kita simpan di sini ya, kalau mungkin disimpan di sini, kita lihat hasil di browser, mungkin kelihatannya oh nilai A. Jadi di sini harusnya ada kotak menginputnya ya. Di sini ada kotak menginput. Bagaimana cara membuat kotak? Kotak itu yang udah pernah kita pelajari di dalam form itu namanya text field ya. Nah, kita buat kita kasih di sana input type-nya itu text, variabelnya itu saya kasih di sana adalah string A. Ya, kita kasih string A. Maka kalau kita simpan ya, kalau kita simpan ini, kita lihat di browser kotaknya sudah ada. Nih, misalnya saya kasih 12, 13 gitu ya, 14 atau berapa nilai yang Anda mau inputkan. Nah, kemudian itu kita mau nanti dia mau dikirim kemana, maka kita buat tombolnya, buttonnya ya. Nah, kita buat di sana input type. Ya, ini saya kasih TD misalnya. Saya buat input type submit ya, submit. Kemudian value-nya juga saya kasih submit. Kemudian name-nya saya kasih di sana misalnya simpan. Coba perhatikan di sini ya. Kalau kita klik di sini, kita refresh, saya simpan refresh. Di sini ada tombol submit. Ya. Nah, tulisan submit yang di sini ini dari mana? Itu dipengaruhi oleh value ya. Ini bukan value. Nah, save. Jadi kalau saya kasih di sini simpan, ya, ini simpan tadi ada kesalahan ya. Nah, maka di sini nanti akan muncul simpan. Jadi yang ini type submit dan value submit, type submit dan name submit itu nggak boleh diganti. Dia harus tetap nilainya, value-nya itu adalah submit. Yang bisa diganti nih value-nya di sini ya, atribut value. Ini simpan atau Anda buat di sana ganti jadi save atau login atau yang lain bisa. Jadi tulisan yang di sini tampil itu yang akan ditampilkan di bagian button di sini. Oke. Nah, selanjutnya misalnya saya tambah lagi untuk membatalkan atau cancel gitu ya. Saya kasih input type ya. Input type, sorry.
input type. Misalnya saya kasih untuk membatalkan, kita kasih reset. Ini juga saya kasih reset. Kemudian value-nya saya ganti di sana misalnya cancel. Tetap seperti yang tadi, type dan name-nya nggak usah dirubah ya. Tetap harus itu. Yang bisa dirubah di bagian value-nya saja. Nah, kalau kita refresh, ini ada cancel ya. Nah, kalau kita simpan misalnya 12, save. Nah, dia belum ya. Ya, 12 itu atau saya kasih nilainya adalah 3, save. Nah, yang dikirimkan itu adalah 3 dengan save kemana? Nah, jadi ini kita harus mengatur tempat penyimpanannya. Jadi saya data yang di sini sebenarnya yang dikirim itu adalah string ini, ya, string A, ya name string A. Jadi dikirimkan kemana? Ini sama dengan seperti mengirim surat ya. Actionnya apa? Nanti data yang diinputkan itu dikirim kemana? Kita anggap di dalam satu halaman ini aja dulu kita buat. Berarti lat7.php, gitu ya. Nah, berarti ini dikirimkan ke lat7 ini. Oke, metode pengirimannya ada dua, namanya method. Itu bisa pakai post, bisa pakai get, ya, bisa pakai post, bisa pakai get. Nah, karena dikirimkan di sini, data ini semua kan ada di dalam form. Nah, setelah slash formnya, kalau sejauh ini Anda jalankan, Ctrl S misalnya kan, coba perhatikan di sini. Kalau kita klik save, nih, dia masih kelihatan 7 ya. Nah, nilainya mana? Kok nggak ada nilainya? Iya, nilainya belum kelihatan karena kita belum menampung data yang dikirim, gitu ya. Maka data yang dikirim kita tampung di PHP bawah. Ya, kita buat di PHP-nya seperti ini. Kita variabel yang dikirim adalah string A kecil dengan menggunakan post. Saya terima dibuat di sana nilai A saya buat. Saya dikirim menggunakan post, maka saya terima menggunakan post. Seperti ini. Perhatikan tuh penulisan postnya huruf besar, ya, syarat penulisannya. Kemudian string A, A-nya yang dikirim itu A kecil. Sesuaikan dengan yang di atas. Ini A, maka di sini juga kita buat A, ya. Ini post, dari mana post? Karena metode pengirimannya ini post. Kalau nanti get kita buat di sini, maka di sini juga get. Nanti contohnya akan saya kasih tunjuk. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat, kalau kita cetak print misalnya, print saya buat di sana string nilai A. Betul nggak? Ya, kita mulai dulu itu betul nggak nilainya? Saya kasih 1. Biar lebih gede aja ya tulisannya. Kita simpan, kita jalankan ya. Sini saya refresh. Nah, kalau saya masukkan misalnya di sana 123 save, maka ada muncul. Kalau saya masukkan di sana misalnya 34 save, dia muncul. Kalau saya masukkan misalnya 56 save, dia muncul di bawah. Kalau saya masukkan misalnya 78 save, ini 78. Jadi sampai di sini saya pikir cukup paham ya, mengerti. Jadi kalau ini tadi saya ganti jadi huruf A besar, nih contohnya ya. Di sini tadi di name-nya saya kasih huruf kecil, tetapi di bawah ketika saya panggil itu saya kasih A besar. Apa yang terjadi? Kita refresh. Ya, langsung kelihatan. Undefined index string A. A besar itu dia nggak kenal, ya. Nah, kalau kamu kasih pun di sini misalnya 34, dia nggak ada. Nggak kelihatan karena dia tidak mengenal itu variabel A besar seperti itu ya. Jadi kalau saya ganti ini jadi A kecil, sesuaikan ini, ingat syarat penulisan variabel itu pasti jalan. Misalnya kan 89 save. Nah, sekarang 89 ini apa? Nanti kamu mau buat keterangan. Berarti ini tadi saya nggak kasih kutip ya, karena dia apa? Hanya sebuah variabel. Tapi kalau misalnya saya buat di sana nilai A sama dengan, maka kita harus membuat dia di dalam kutip. Seperti berikut ini. Save. Maka kalau dijalanin, nah ini ya. Kalau saya masukkan 67 misalnya, oke, sampai di sini saya pikir sudah cukup paham ya untuk mengenai nilai. Jadi nilai dari sebuah variabel itu bisa diakumulasikan nggak dengan operator? Kita mulai aplikasi ke operator. Bisa ya. Misalnya saya tambah di sini. Ini saya kasih misalnya variabelnya itu TD. Misalnya nilai tugas. Nilai tugas. Kemudian di bawah saya kasih TD input type itu teks. Saya kasih variabelnya di sana tugas. Oke,
Kita tambah lagi misalnya di sana TR, kemudian saya kasih TD nilai praktek, TD input type itu adalah teks, saya kasih di sana string praktek. Nah, ini kalau diatur tentang panjang karakternya boleh ya. Misalnya kamu atur size-nya misalnya saya kasih di sana 4. Ini maksimal karakter yang dibuat itu yang diinputkan itu saya kasih misalnya karena nilai paling banyak 100 ya kan, 3 aja boleh. Jadi size-nya itu saya kasih misalnya adalah 3. Kemudian maksimal karakter yang bisa diinputkan itu 3 boleh. Ya, jadi kalau kita simpan, nah ini kita refresh. Nah, ada beberapa ya. Ini ada pasti ada yang tidak ketutup ini. Input type nih ya. Kita nggak buat TD tadi. Oke, ini kita tutup dengan slash TD. Ditutup dengan slash TD. Jadi kalau kita jalankan, nih nilai A misalnya, kemudian nilai tugas 90, 78, save. Belum ada muncul, hanya 23 yang muncul karena nilai si A aja yang sudah kita tampung yang di bawah yang ini. Nah, kalau kita mau menampung semua nilainya, misalnya saya buat A sama dengan string buat post ya, post itu yang dikirim ada string tugas. Oke. Kemudian string B sama dengan kita kasih post itu saya kasih di sana string praktek ya seperti ini. Kalau mau dicetak echo misalnya, kalau Anda mau tutup dulu seperti ini boleh ya, ditutup dulu dia, baru di sini munculkan nilai, kasih break line biar pindah ke baris berikutnya ya. Nilai tugas titik 2 baru buka PHP ya, bisa seperti ini ya dibuat, jangan berpatok pada, kita buat di sana echo string A. Oke, kita buka lagi, kita kasih break line nilai praktek echo string B. Jadi kalau kita jalankan udah jalan ya. Kita lihat ya. 89 nilai prakteknya 76, nilai tugasnya 76, nilai prakteknya misalnya 54. Kita submit. Nah ini. Nah kita mau hitung nilai akhirnya berapa. Ini nilai tugas tambah nilai praktek dibagi 2. Jadi bisa aja kalau kita mau hitung ya. Jadi kalau kita mau hitung, berarti kita buat di sini nilai akhir. Misalnya saya kasih variabelnya NA, variabel terserah ya, kamu boleh buat sendiri. Nilai tugas ditambah nilai praktek, kemudian dibagi 2. Ya. Kemudian kita echo, kita kasih break line, nilai akhir titik 2 saya kasih di sana adalah string NA. Ctrl S. Kita lihat. Saya refresh ya. Saya masukin misalnya di sini adalah 89, 76, 53. Oh, sorry. 53 contoh. Submit. Nah, nilai akhir. Oke, saya pikir untuk materi bagaimana mengaplikasikan sebuah variabel ke dalam form saya pikir sudah bisa dipahami ya. Sampai di sini kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.